pembelajaran pada mata kuliah Hadis Arbawi pada malam hari ini. Malam ini yang akan menjadi pembicara kita adalah siapa ya? Nah, Master Bapak Mas'ud dengan Qodratullah. Oke, dengan Akhi Qodratullah. Apakah kedua pembicara kita sudah siap untuk malam hari ini? Kita cek dulu Qodratullah akan ada nggak itu? Oke, kalau di layar saya sudah muncul, tapi mungkin bisa dicek. Assalamualaikum Akhi Qodratullah. Apakah bisa open mic untuk cek kehadirannya? Oh, nyala. Belum ada jawaban Pak Masud. Untuk materinya apakah bisa dicoba share screen dulu juga Pak Masud? Terlihat? Oke, sudah terlihat di layar saya sudah terlihat. Nah, semoga di layar teman-teman juga sudah terlihat. Jadi agar tidak membuang-buang waktu lagi lebih lama, bisa kita mulai saja sambil kita menunggu Akhi Qodratullah. Untuk yang memulai Pak Masud dulu ya. Untuk itu saya persilakan waktunya untuk Bapak Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini akan mengabdi Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ini saya akan menyampaikan presentasi untuk tema media pendidikan Islam dengan perspektif hadis. Pengertian media pendidikan Islam. Media adalah perantara atau pengantar pesan atau mengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Menurut Zakia Darajat, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khusus penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Media pendidikan juga merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa media pendidikan Islam adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada siswa guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu manusia yang sempurna. Nah, media pendidikan perspektif Rasulullah SAW yang pertama yaitu melalui media manusia. Rasulullah menyampaikan syariat Islam melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan segala komponennya, yaitu pendidik, peserta didik, materi pendidikan, metode dan tujuan pendidikan, dan dilengkapi dengan medianya. Dalam proses pembelajaran dengan para sahabat, Rasulullah SAW menjadikan pribadinya sebagai media melalui ucapannya, sifat, dan perilaku beliau. Para sahabat dapat memenuhi ajaran Islam dan mampu pula mengamalkannya dengan baik. Yang pertama, perilaku Rasulullah sebagai media. Media pendidikan yang diterapkan Nabi dalam upaya agar ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh umatnya adalah dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, di mana beliau mencontohkan contoh langsung yang dikenal dengan istilah suatu hasanah atau contoh teladan yang baik. Media yang berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan memberi contoh. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh
pelajar ataupun mahasiswa. Yang kedua, B, anggota badan sebagai media. Jadi yang Iswatun, nah sana sekarang kita masuk ke anggota badan sebagai media. Nah, anggota badan yaitu yang pertama media, lidah, dan jari. Dalam mendidik dan mengajar, anggota tubuh pendidik dapat dijadikan media agar perhatian peserta didik terpusat pada pemahaman dengan mudah. Kandungan hadis hubungan dengan tema ini adalah ketika menjelaskan yang salah, beliau menggunakan media yaitu jari dan lidahnya. Dengan menunjuk lidahnya sendiri, Rasulullah telah menjawab beberapa pertanyaan sahabat dengan jelas. Dikatakan jelas karena fungsi umum dan utama dari lidah adalah sebagai alat berbicara. Yang kedua, media tangan dan hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dua hal sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang menyembelih hewan sebelum melontar jumroh dan mencukur rambut sebelum menyembelih. Kedua pertanyaan itu secara berurutan dijawab oleh Rasulullah dengan menggunakan isyarat tangan yang berarti tidak apa-apa atau tidak salah. Di sini beliau menggunakan tangan sebagai media pembelajaran. Jadi menginformasikan bahwa Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya akan menjadi orang yang pemurah. Beliau memotivasi untuk bersedekah. Dalam menyampaikan materi tersebut, beliau menggunakan tangan sebagai media. Itu melakukan sahabat dapat memahami dengan mudah tentang keutamaan sedekah, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Adapun selanjutnya yaitu media bukan manusia. Media langit dan bumi, gunung. Langit dan bumi adalah dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan media pembelajaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membagikan semangat jihad para sahabat yang dengan bangkit berdiri dan mengajak mereka untuk ke surga. Untuk mengampakkan surga, beliau menggunakan langit dan bumi sebagai media. Rasulullah juga menjelaskan tentang pahala orang yang menyolati jenazah dengan menggunakan media gunung, yaitu pahalanya seperti gunung Uhud. Media matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah benda langit yang disaksikan oleh manusia dengan jelas karena keduanya memiliki cahaya yang terang. Rasulullah menggunakan keduanya sebagai media dalam pembelajaran. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dihidupkannya untuk menakut-nakuti manusia. Tepat pada waktunya terjadi peristiwa gerhana matahari, beliau menjadikan sebagai media untuk menanamkan keimanan kepada sahabat sekaligus membersihkan akidah dari unsur-unsur kufarat. Mas Putrato sudah hadir, Mbak Dina? Hadir Pak. Silakan dilanjut Mas Putrato. Bismillahirrahmanirrahim. C. Media sutra, emas dan harta dunia. Sutra dan emas itu bukan pakaian bagi laki-laki. Beliau memegang kedua benda itu masing-masing benda di tangan kiri dan kanan. Lalu menegaskan kedua barang ini diharamkan bagi umatnya yang laki-laki. Itu berarti bahwa Rasulullah SAW telah menggunakan media barang sebenarnya untuk mempermudah para sahabat memahaminya. D. Media gambar. Nabi Muhammad SAW menjelaskan garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia. Gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya, sementara garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupannya di dunia. Dalam gambar ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia yang memiliki harapan, angan-angan dan cita-cita yang jauh ke depan untuk menggapai segala yang ia inginkan di dalam kehidupan yang fana ini, dan ajal yang mengelilinginya.
yang selalu mengintainya setiap saat sehingga membuat manusia tidak mampu menghindar dari lingkaran ajalnya. Sementara itu, dalam kehidupan manusia selalu menghadapi berbagai musibah yang mengancam eksistensinya. Jika ia dapat terhindar dari satu musibah, musibah lainnya siap menghadang. Artinya setiap manusia tidak mampu menduga atau menebak kapan ajal akan menjemputnya. Lanjut. Menurut Omar Hamalid, pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, minat, dan motivasi, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pada tahap orientasi akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan. Media juga dapat membantu menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, serta memadatkan informasi sehingga pemahaman siswa meningkat. Sementara itu, Abdul Halim Ibrahim menjelaskan betapa pentingnya media pembelajaran menurutnya. Media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang murid-murid, semangat mereka pun terbarui sehingga membantu memantapkan pengetahuan pada benak mereka serta menghidupkan pelajaran. Dan termasuk pentingnya menggunakan media ini adalah agar mencapainya tujuan pembelajaran dalam proses pendidikan. Lanjut. Seiring dengan perkembangan zaman, media pendidikan ini mengalami perkembangan yang pesat pula. Hal ini disebabkan adanya upaya yang terus-menerus untuk memajukan dunia pendidikan dan pentingnya penggunaan media pendidikan untuk memahamkan materi pendidikan pada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan dibedakan menjadi alat peraga 2 dimensi dan 3 dimensi serta alat peraga yang diproyeksikan. 1. Alat peraga 2 dimensi dan 3 dimensi antara lain dapat berupa bagan, grafik, poster, gambar, peta dasar, peta timbul, global, dan lain sebagainya. 2. Alat peraga yang diproyeksikan adalah media yang menggunakan proyektor sehingga gambar tampak pada layar. Media ini antara lain berupa film, slide, film strip, PowerPoint, dan lain-lain. Berdasarkan sifat kebedaannya, media pembelajaran dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Media pendidikan yang bersifat benda. Pertama, media tulis, dalam kurung Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, dan lain-lain. Jika belajar di dalam ruangan. 2. Benda-benda alam, dalam kurung hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain di lingkungan. 3. Gambar-gambar yang dirancang. 4. Gambar yang diproyeksikan, dalam kurung video, dan lain-lain. 5. Audio recording, dalam kurung tape, kaset, dan lain-lain. 2. Media pendidikan bukan benda. Pertama, keteladanan. Kedua, perintah atau larangan. Ketiga, ganjaran atau hukuman. Lanjut. Dalam proses belajar mengajar, mungkin terdapat ketidakjelasan materi. Dengan menggunakan media sebagai perantara dapat membantu dalam penyampaian materi. Jadi dalam proses tersebut, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu diucapkan oleh guru melalui kata-kata, bahkan keabstrakan materi dapat dikontrakkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna materi daripada tanpa bantuan media. Media pengajaran dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, pengajaran akan lebih baik menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, materi menjadi lebih jelas sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan mereka menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Keempat, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Kelima, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan. Lanjut. Kesimpulan, Rasulullah SAW telah mengaplikasikan penggunaan media pendidikan ini untuk menyampaikan dan memahamkan wahyu dari Allah SWT atau syariat Islam kepada para sahabat berupa media keteladanan dari perilaku Rasulullah SAW sendiri. Dari segi tangan, lidah, jari-jari, langit dan bumi serta gunung, matahari dan bulan, gambar dan lain-lain, sehingga para sahabat hafal Al-Quran, paham dan menguasai kandungannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan media pendidikan dewasa ini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi dewasa ini, yang mana kehidupan sudah tidak ada jarak, telah mendunia yang harus pula diikuti oleh semua pendidik untuk mengakses teknologi modern tersebut dalam proses penggunaan media pembelajaran, termasuk pendidikan agama Islam. Media pendidikan pada masa Rasulullah SAW masih dapat dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam sampai sekarang dan dikolaborasikan dengan perkembangan media pendidikan kontemporer, antara lain berupa grafik, baga, tulisan, poster, peta, globe, dan juga yang diproyeksikan, video, audio, film, PowerPoint, dan lain-lain yang berisi materi dan nuansa keislaman. Lanjut. Sekian, terima kasih. Mau dilanjut, Pak Masud? Pak Masud. Assalamualaikum Pak Masud. Ya, terima kasih. Ini kami jelas. Ya. Demikian presentasi kami dari kelompok 5. Syukran lakum wa ikhwanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sudah terima kasih kepada Pak Masud dan Akhi Qudratullah mengenai presentasi pada materi media pendidikan Islam pada mata kuliah di Sartowi. Untuk saat ini setelah selesai presentasi disampaikan, saya akan membuka kesempatan kira-kira 2 pertanyaan dulu ya, 2 pertanyaan yang akan diberikan kepada pemateri kita malam hari ini. Saya tampung 2, monggo. Saya mau tanya. Silahkan Pak Imam. Tadi mungkin di halaman 5 ya, yang media gambar. Nah, di situ ada media menjelaskan bahwa Nabi menggunakan media gambar tentang, intinya menggambar garis lurus, kemudian ada lingkaran, terus artinya pada saat itu kayak seperti sudah keren sekali begitu ya, artinya begitu. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan hadisnya atau di hadis gitu loh. Saya cuma ingin lebih tahu detail saja, maksudnya karena ini saya sangat suka sekali ini media gambar ini yang diajarkan Nabi. Mungkin barangkali ada yang tahu gitu, siapapun, terkait hadis yang menjelaskan bahwa beliau menggunakan media gambar ini
pada saat itu, pada zaman dahulu itu, mungkin kalau orang umum menyebutnya pada zaman purba gitu kan, beliau sudah semaju itu begitu. Nah ini saya sangat tertarik dengan media gambar ini yang dicontohkan oleh Rasul. Apa hadisnya begitu, hadisnya. Mungkin itu Mbak. Ya, bisa langsung saya jawab Mbak ya. Langsung saja. Iya. Monggo Pak Mas Ulut. Ya, jadi media gambar ini memang Nabi itu apa ya, dalam memahamkan kaumnya itu sangat inspiratif, di mana beliau selalu mencontohkan baik perilaku dirinya sendiri maupun juga media-media yang lain. Nah, terutama berkaitan dengan pertanyaan media gambar ini, itu ada hadis dari hadis Imam Bukhari itu saya baca terjemahnya ya, karena ini gundul jadi saya khawatir salah gitu. Mungkin telah menceritakan kepada kami Saudara bin Fadil telah memberikan kabar kepadaku Yahya bin Sa'ad dari Sofyan, beliau bersabda telah menceritakan kepada bapakku dari Muzir dan Robi dan seterusnya. Abdullah radhiyallahu anhu beliau bersabda pernah membuat garis atau gambar persegi 4 dan membuat suatu garis lagi di tengah-tengah sampai keluar dari batas persegi 4. Kemudian beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisi garis tepi. Lalu beliau bersabda, beginilah gambaran manusia. Garis persegi 4 ini adalah ajal yang pasti bakal menimpanya. Sedang garis yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah berbagai cobaan dan musibah yang siap menghadangnya. Jika ia terbebas dari cobaan yang satu, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya. Jika terbebas dari cobaan yang satunya lagi, pasti akan tertimpa cobaan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu dari Syahbul Orid 567. Nomor hadis 567. Nah, itu baik. Ya. Mungkin kalau diilustrasikan itu garis-garis kecilnya itu di luar garis persegi 4 itu, atau di dalam garis perseginya. Ya, jadi garis persegi 4 kita buat dulu ya, persegi 4. Nah, setelah itu ada garis yang keluar lagi yang kecil-kecil itu cobaan. Berarti garis kecil-kecil itu di luar garis perseginya atau di dalam? Ya, kita buat garis dari dalam ke luar. Yang di luar ini cobaannya, yang di dalam itu enggak. Itu kan ajalnya. Yang di kotaknya itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi membuat garis gambar. Kita buat dulu persegi 4 dulu ya. Ya, kita garis ilustrasikan, kita gambar Ya. persegi 4-nya. Setelah itu membuat lagi suatu garis di tengah-tengah sampai keluar. Ya. Dari tengah keluar ya, dari batas persegi tadi kan. Ya. Itu sudah 2 ya. Yang ketiga. Terus kemudian beliau membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah di sisi-sisi garis tepi tadi. Jadi garis kecil dimiring-miringkan di kotak tadi kan ada garis di tepinya itu. Nah, di kayak model di arsir gitu ya, kecil mengarah ke garis tengah. Arsir itu ya. Membuat banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah dari sisi-sisi garis tepi. Harus diterjemahkan detail sama kayak diarsir tapi tidak full dari ujung ke ujung. Ya, jadi membuat banyak garis kan, banyak garis kecil yang mengarah ke garis tengah. Ya. Ya. Dari sisi-sisi garis tepi tadi. Ya, tergambar.
Bisa tergambar ya. Enggak, yang lainnya Mbak Gina. Baik, untuk yang lain apakah ada pertanyaan? Ya, mau tanya saya. Monggo, tadi siapa? Pak? Oh, Pak Arif. Oke. Oke, Bu Yuni, mungkin Pak Arif dulu, lalu setelah itu Bu Yuni boleh menyampaikan pertanyaan. Jadi kan di poin nomor 5 di atasnya contoh gambar itu ada media dan citra emas dan harta dunia kan. Cuma kan di penjelasan orang yang bawahnya kan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai emas atau minyak. Yang mana beberapa sirah Nabawi itu menyebutkan bahwa salah satu dakwah di Rasulullah itu ada yang menceritakan berhubungan dengan harta. Misalkan mungkin Rasulullah itu lewat rumah seorang dan mulai terus dihari sama 3 hari pada hari keempat beliau yang udah itu sakit, terus Rasulullah tanya apa pulang istrinya dia bahwa apakah ada yang bisa diberikan kepada orang itu. Hanya beliau belanja buah-buahan di pasar, mengorbankan harta beliau, terus mengasihkan untuk kaum Quraisy yang musuh beliau. Akhirnya kaum Quraisy tersebut masuk Islam. Nah, di antaranya kan termasuk media dakwah harta. Nah, korelasi emas dan media citra itu gimana ya? Untuk poin selanjutnya seperti itu. Ya silakan Afi Ketua kalau mau menjawab. Cuman maksud soalnya kok sulit kayaknya Pak Masud. Sudah, saya bantu ya. Oke. Jadi media sutra emas dan harta dunia itu kalau di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai itu di nomor 453 ya, itu menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya dan mengambil emas lalu meletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, dalam hadis ini Rasulullah itu menyebutkan bahwa sutra dan emas itu bukan pakaian laki-laki, bukan pakaian bagi laki-laki. Beliau memegang kedua benda itu, masing-masing benda di tangan kiri dan kanan itu, lalu menegaskan kedua barang ini diharamkan bagi umatnya laki-laki. Berarti Rasulullah telah menggunakan media barang sebenarnya untuk mempermudah para sahabat memahami. Jadi mencontohkan, beliaunya megang sutra juga memegang emas. Maksudnya kalung emas, kalung apa, bilang emas itu dicontohkan Nabi, ini bukan laki-laki. Nah, jelas berarti untuk perempuan kan gitu. Jadi kalau Muhammad Arif punya emas untuk istrinya, tapi jangan dipakai untuk laki Muhammad Arif. Kira-kira gitu. Lalu Pak Masud, beberapa merek sarung itu kan kayak begini ya, itu kan katanya terbuat dari sutra. Itu gimana itu Mas? Apa? Iya, jadi hadis ini kan menunjukkan bahwa sutra itu bukan pakaian untuk laki-laki. Jadi kita itu sampai sekarang kan kalau di Saudi itu orang-orang itu pakai juga, jangan pakai sutra. Maksudnya kita dilarang gitu loh, dengan dicontohkan barang-barang tersebut. Nah, kalaupun ada yang pakai sekarang itu kan yang mereka yang ini melanggar itu ya, dari beberapa hadis yang sudah saya sampaikan. Itu yang saya ketahui. Untuk Pak dosen menambahkan. Dan itu berarti tidak diperkenakan pakai ya Pak Masud? Iya. Itu sutra ini. Iya, sutra tidak. itu. Walaupun itu
bukan hanya baju pakaian ya. Iya, Ini sarung atau mereka sudah ada labelnya itu sutra, harus sutra. ya. Jadi beberapa orang-orang Nyeleneh itu membuatnya sarung dari sutra, kaya dari sutra, pas semua gamis dari sutra. Ya, itu cocok untuk perempuan. Ya, kita sudah tahu hadisnya, ya kita kalau bisa menghindari. Mungkin ada yang lainnya, menambahkan. Silakan Mbak Gina. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Pak Arif, apakah ada yang menambahkan? Jika tidak ada, kita bisa langsung lanjut. Tadi sepertinya Bu Yuni ingin bertanya. Iya. Oke, mungkin monggo Bu Yuni bisa dilanjutkan pertanyaannya, bisa diberikan. Ya, Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang media gambar ini. Kalau misalkan zaman sekarang kalau gambar kayak lukisan atau untuk kayak gitu, itu gimana bisa ya hukumnya? Kayak misalkan ada ya yang gambar orang lengkap atau pemandangan, itu kan katanya enggak boleh membuat mirip sama ciptaan Allah kayak gitu ya. Itu gimana kalau misalkan profesinya sebagai pelukis untuk berdakwah di bidang pelukis, lukisan yang mirip sama ciptaan gitu, gimana itu? Ada ketentuannya atau tidak? Terima kasih. Jadi gambar ini tidak selalu identik dengan melukis, karena gambar itu kan ibaratnya cuma bagan menunjukkan bahwa ini seperti ini seperti ini. Nah, melukis, bab foto, bab gambar yang lainnya sifatnya ada apa ya? Kalau saya pelajari itu, ya alhamdulillah saya di rumah itu tidak memasang foto-foto yang sifatnya termasuk gambar hewan, masuk patung-patung itu, karena kalau kita punya patung, punya apa gambar-gambar yang masih ada nuansa ruhnya, itu malaikat tidak mau masuk katanya dari beberapa literatur itu. Malaikat, apalagi kalau ada anjing, gambar yang ini patung-patung itu, terus terang malaikat tidak akan masuk. Itu beberapa literatur yang saya baca. Nah, kalau gambar-gambar lukisan-lukisan yang sifatnya apa ya, yang mengandung orang itu menjadi fanatis, terus orang itu menjadi mengkultuskan, nah itu yang kalau menurut saya harus hindari, harus kita hindari semampu kita. Saya di rumah itu tidak naruh foto yang ini, foto ini, foto ini. Ya pun misalnya saya pernah berangkat ke sana, berangkat ke sini itu jarang saya memasang foto itu. Saya simpan di handphone atau di mana di laptop. Karena satu, ya supaya tidak riya, kedua supaya malaikat masuk ke rumah kita, doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah. Ya ketiga tadi itu menghindari persepsi bahwa lukisan ini loh maksudnya ini akhirnya nanti bisa diputuskan. Tapi itu Mbak Gina. Oke, baik Pak Mas Oka. Bagaimana Bu Yuni? Apakah sudah terjawab atau ada tambahan lagi mengenai pertanyaannya? Saya ngerti maksudnya, cuman saya minta saran kalau misalkan ini profesinya pelukis, dia kan suka ngelukis, ada pameran-pameran, sarannya apa, ngelukis apa yang biar secara islami itu diterima kayak gitu loh. Ya kemarin sih buat kaligrafi itu dulu, kita buat kaligrafi, tulisannya indah, itu ada nilai dakwahnya. Terus sedangkan kan pelukis ini kan banyak aliran, sedangkan alirannya bukan kaligrafi kayak lukisan abstrak atau lukisan yang nyata gitu. Kalau saya sih menghindari. Menghindari dari saya. Berarti gini ya, apa menghindari yang istilahnya yang menyerupai penciptaannya ya, misalkan orang gitu matanya dihilangkan satu kayak gitu, atau hidungnya dihilangkan gitu, atau gimana maksudnya itu? Karena profesinya pelukis ini yang saya tanyakan itu. Itu. Ya sama, kalau kita kerja di bank itu kan sama dengan pelukis. Kita sudah tahu ribra itu kan
diharamkan, jual beli dihalalkan. Tapi kalau kita masih berurusan sama riba, ya kan sudah tahu hukumnya. Sama dengan pelukis, kalau sudah punya menggambar ini nanti asumsinya kan gambar ini kayak ada hurufnya. Itu dari mana ya? Kalau nggak dari iblis ya setan atau apapun gitu. Khawatir dijadikan jampi-jampi, jadi jimat, jadi macam-macam, seolah-olah mempunyai kekuatan. Nah itu kita nanti larinya ke sirik. Nah itu kita sebaiknya hindari. Kalau pemandangan gitu gak masalah atau gimana? Kalau pemandangan tetap atau gimana? Pemandangan atau benda-benda melukis yang mempunyai misalkan gambar pemandangan atau yang aman gitu loh. Sama misalnya melukis tapi gambar orang berduaan di seolah hidup, nah itu kan jadi mempersesatkan berbeda kita memandangnya itu kan. Kalau pemandangan atau benda-benda gitu bisa ya? Benda maksudnya pemandangan atau misalkan gambar HP atau apa gitu, maksudnya yang bukan menyerupai ciptaannya gitu aja atau gimana ya? Ya kalau bisa seperti itu saja. Yang tidak ada efek untuk menjadikan kita itu beralih ke keimanan kita itu, jangan sampai bergeser dari beribadah kepada Allah nanti beribadah ke makhluk-makhluk lain yang sifatnya gambar, lain patung, lukisan, ya itu kita kalau bisa kita hindari. Soalnya kan kalau itu kan lukis, kalau yang lukis nggak seperti itu, tapi yang beli nggak tahu ya nanti bisa nyebabkan kayak gitu enggaknya kan, apa tergantung manusianya atau Tadi saya sampaikan tergantung keimanan seseorang. Kalau orang itu keimanannya tebal, tinggi, dia akan menghindari hal seperti itu. Tapi kalau keimanannya cuma untuk sekedar lihat, pamer, saya punya lukisan bagus, harganya ratusan juta, ayo ke rumah saya lihat. Ujung-ujungnya kan nanti menimbulkan menimbulkan akhirnya lukisan itu nanti dijadikan gitu istilah sekarang gitu. Itu Mbak Tina nggak menjelaskan detail lagi. Iya. Soalnya ini pekerjaannya pelukis kan, kalau misalkan diganti profesi lain nanti ada hubungannya sama mata pencaharian. Terima kasih. Ya baik, untuk Bu Yuni, apakah ada tambahan lagi? Ya, terima Saya mau kasih. bertanya. Terima kasih. Oke, berarti baik Bu Yuni sudah cukup. Tadi sudah ada yang mengatakan ingin bertanya. Kita ini ada sekitar 5 menit lebih, jadi bisa satu pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti saya rangkum dan kita tutup bersama-sama. Monggo. Saya tadi mau bertanya. Tadi siapa? Oke. Apa ada? Ada media pendidikan terkait sutra. Di situ Nabi mencontohkan dengan barang yang sebenarnya bahwa ini loh, emas itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki di dunia. Nah, menurut pengertian menurut dari pemakala sendiri pengetahuan yang secara fakta di lapangan itu ketika ada mungkin laki-laki dan perempuan yang bertunangan atau suami istri itu biasanya kan dia itu memakai cincin couple gitu kan. Nah, menurut yang setahu pemakala sendiri di lapangan fakta itu si laki-lakinya itu memakai emas atau perak, dan sosialisasi tentang pendidikan pengetahuan hukum ini apakah mayoritas mengetahui atau justru minoritas yang mengetahui begitu, terkait bahwa kalau orang yang backgroundnya Islami dan terpenuhi pendidikan Islamnya mungkin dia sudah tahu sendiri bahwa maka inisiatifnya untuk laki-laki dia mencari yang berbahan tembaga atau perak begitu kan, walaupun sama-sama couple warna atau bentuknya begitu. Tapi bagi orang, makanya saya tanya ke pemakala, setahu pemakala sendiri di lapangan itu bagaimana begitu? Oke, terima kasih. Nah, kalau setahu saya di lapangan itu, ya mohon maaf saya sampaikan
diri saya sendiri ya. Waktu menikah itu kita sudah tahu kita tidak boleh menikahi. Kurang keras itunya apa suara, mungkin mic-nya Dengeran? kayak jauh gitu loh, Pak Masud. Kayak jauh ya. Karena ini menurut saya sangat penting sekali sosialisasi seperti ini, Pak Masud. Ya. Sudah kedengaran ini? Ya, sudah. Ya. Jadi yang pertama itu saya lakukan, waktu ditukar cincin saya lakukan. Ya, setelah menikah langsung saya lepas. Secara formal saya lakukan di depan penghulu itu saya lakukan. Tapi secara keimanan setelah selesai akad itu kita lepas. Karena kita sudah paham ilmunya kan. Nah, kebanyakan dari mereka ini sekarang belum sudah ada prewedding, bobo bareng dan lain-lainnya, seolah-olah sudah halal kan gitu. Nah, karena apa ya? Karena dakwah kita di masyarakat itu memang kurang, terus mereka yang mau berdakwah juga keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran apapun ilmunya juga gitu. Akhirnya tidak tersampaikan hal seperti ini. Karena kalau orang yang sudah paham ya tidak ada masalah. Kalau untuk formalitas disaksikan beberapa saksi ya wajib masang gitu ya sebagai ini formalitasnya itu. Tapi kalau kita sudah tahu ya tiba-tiba beli kalung emas harus leher jalan-jalan itu sudah berbeda lagi kasusnya. Berarti kalau misalkan kita atau siapapun itu yang mensosialisasikan, misalkan kita nih pendidik begitu, misalkan guru atau sebagainya, mensosialisasikan ini ke peserta didik, misal nanti kamu nanti kalau misal tunangan nih, kalau memang mau koper cincin itu khusus untuk laki-laki jangan memakai bahan emas. Nah, ini tindakan seperti ini menurut Pak Masud benar atau salah? Mensosialisasikan seperti ini. Ya itu kesepakatan antar dua keluarga ya. Karena ada beberapa keluarga itu kan kepinginnya kan emas murni. Tidak apa-apa walaupun nggak ada silaturahim, dia aja emas dua-duanya. Tapi dalam prakteknya nanti ada tembaga atau perak ataupun perunggu diolah itu sebagai yang mau dipasang di jari manisnya itu. Ini tidak kesepakatan aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan ternyata yang dimiliki adalah emas murni semua, nanti kan tetap akan disayangkan bahwa nanti akan dilepas kalau memang sesuai syariat itu. Iya, dilepasnya. Iya. Artinya kalau misalkan dari si mempelai itu ada keinginan si laki-lakinya harus tetap memakai setiap waktu begitu. Nah, maka nggak mau kita harus mensosialisasikan hal ini gitu. Apakah mensosialisasikan hal ini yang terkait pelajaran ini, apakah sudah seharusnya atau apakah benar tindakan seperti ini? Mensosialisasi seperti ini. Zaman sekarang itu kan memang mereka mesti kalau melihat jari manis kita ada emas, berarti kan indikasinya kan sudah menikah. Jadi beberapa orang-orang yang membedakan jaga jarak karena ini sudah menikah jangan digoda. Itu asumsi mereka yang sekarang sebagai alasan. Yo, saya tidak tahu kalau sama sudah nikah nggak ada cincinnya kan gitu alasan. Itu kan alasan yang memang dicari-cari untuk pembenaran. Tapi secara asas, secara ini ya kalau bisa dilepas. Itu sih menurut saya. Kalau memang dipasang sih tidak apa-apa, haknya masing-masing. Karena itu tadi tingkat keimanannya tuh sampai seberapa jauh gitu. Ilmunya tidak pernah dipelajari. Kalau cuma katanya teman ini, katanya teman ini, mereka tetap pakai karena tidak ada dasar ilmu. Oke, Pak Imam, bagaimana? Atau mungkin saya bisa sedikit menambahkan mungkin mengenai mensosialisasikan jika memang
pembelajaran ini atau dalam hukum Islam itu memang tadi sudah ada hadisnya dan sudah dijelaskan bahwa memang itu diharamkan. Untuk mensosialisasikan, kita sebagai umat muslim atau sebagai orang yang tahu memang memiliki kewajiban untuk memberitahukan. Nah, mungkin untuk kedepannya kan karena Eman Pak Imam ya sudah beli nggak dipakai, atau ada beberapa pasangan itu yang ingin bahwa biar kelihatan nih kita punya ingin couple atau biar kelihatan sudah menikah dan lain-lain, mungkin bisa disiasati dengan membuat cincin tambahan yang berbahan selain emas dengan warna yang sama, bentuk yang sama, atau dengan budget tapi dengan budget yang lebih murah. Jadi untuk yang cincin emas seperti tadi setelah akad mungkin bisa dilepas dan diganti dengan cincin cadangan yang mirip tapi bukan dari emas. Jadi tetap ada barang couple tapi tidak menyalahi mengenai hukum, mungkin bisa seperti itu. Artinya sosialisasi seperti ini sangat penting ya Mbak ya? Mungkin jika sudah dijelaskan tadi memang ada hadisnya, berarti kan memang sudah ada aturannya atau sudah ada hukumnya, berarti memang harus disosialisasikan. Apalagi sebagai pendidik mungkin tadi dikasih tahu kepada muridnya, terlebih mungkin Pak Imam mungkin guru mengenai materi pembelajaran bab nikah atau tentang hukum fikih, hukum mengenai pembelajaran Islam dan lain-lain. Nah, mungkin itu memang harus disosialisasikan karena ini kan mengenai ilmu yang harus diberikan. Nanti untuk selanjutnya, benar Pak Masud tadi, itu terlebih kepada masing-masing orang sendiri atau masing-masing keluarga. Jadi pokoknya kita sudah memberi pengetahuan ilmu yang benar, untuk selanjutnya itu terserah orangnya akan melakukan atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang sudah jam 8.35. Sebenarnya ini saya mau bertanya juga kepada Ustadz, karena kan tadi sepertinya kita memulai pembelajaran juga sedikit mundur ya. Apakah waktunya ini mau kita selesaikan pas atau bisa ditambahin? Jika pas, akan saya rangkum materi dengan pertanyaan tadi jawaban, lalu kita akan tutup bersama-sama. Bagaimana Ustadz Ridhoi? Kondisional saja kalau memang nggak apa-apa, gini aja, karena waktunya memang tadi dimakan, tapi kelas yang setelah ini juga saya ada kelas juga. Oke. Baik, kalau begitu langsungkan sedikit aja, nggak bagusnya, atau saya kasih masukan tadi ya. Oke, monggo. Mengenai pertanyaan, mulai pertanyaan tadi mulai dari Mas Imam mengenai gambar, kenapa Rasulullah sampai menggambar itu. Sebetulnya Rasulullah menggambar persegi itu ada sebuah ketika beliau menjelaskan ada hal yang abstrak, sehingga beliau menggambar, dari gambar tersebut bisa dipahami. Jadi tujuan daripada menggambar beliau itu hal yang masih belum abstrak, masih abstrak maksudnya, maka beliau gambar sehingga bisa memahamkan. Salah satunya itu sedikit dari saya. Mengenai gambar tadi Bu, oh ini sarung ya, sekarang sudah banyak tadi Pak Arif, sarung kayak bermerek kan, sutra gitu, karena dengan berhubungan dengan emas tadi juga. Kalau full maksudnya full sutra itu memang nggak boleh, makanya sudah ada kayak donggala lah mirip. Full sutra itu bukan full sutra sebetulnya, jelas haram lah, jelas nggak boleh lah kalau kita full sutra itu. Tapi dia memang campuran kayak nanti emas ini juga jelas laki-laki itu nggak boleh pakai emas kan, biar bisa pakai itu gimana ya, dicampur, jangan murni full emas gitu. Ini yang Anda ketahui, karena ini hukumnya, ini bukan bahas hukum tapi mengenai hadis Nabawi mengenai pendidikan, nggak apa-apa, tapi dibahas juga menyangkut hukum-hukum, karena hukum ini bukan bidang saya sebetulnya. Untuk menentukan halang-halang itu saya juga repot, karena ini juga ditelusuri juga masih banyak pendapat, kayak gambar apa yang nggak boleh itu.
Sedangkan nanti kalau di foto juga gambar orang, di foto itu kan bentuk gambar juga gitu. Itu masih banyak istilah di situ. Mana yang diikuti, ya carilah yang lebih project atau lebih unggul pendapat itu. Mungkin ini tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Ustadz Ridhoi. Jadi tinggal 1 menit sekalian kita tutup pas jam 20.40 ya. Mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini sudah disampaikan oleh Pak Masud dan Mas Kodratullah, yaitu mengenai media pendidikan dalam Islam. Jadi secara global media adalah perantara atau pengantar pesan, khususnya untuk pendidikan, untuk menyampaikan materi terlebih mengenai sesuatu yang abstrak dijadi konkret agar para peserta didik itu tidak memiliki kesalahan mengenai pemahaman suatu hal. Nah, karena kita dalam ranah Islam, pastinya model kita adalah Rasulullah. Tadi sudah disampaikan, ada banyak sekali media perspektif Rasulullah atau media yang pernah digunakan oleh Rasulullah untuk mengajarkan pada sahabat-sahabatnya, yaitu media manusia, termasuk di dalamnya perilaku Nabi, menggunakan anggota badannya juga, atau media yang bukan manusia, yaitu seperti media langit bumi, matahari dan bulan, juga media benda seperti sutra, emas, atau gambar. Oke. Jadi mengenai alat peraga juga ada yang berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan yang mampu diproyeksikan. Itu mengenai pembelajaran, mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah memberikan materi kepada Pak Masud dan Mas Kodratullah, dan terima kasih kepada Ustadz Ridhoi yang sudah menjadi pendamping pada pembelajaran malam hari ini. Nah, kalau begitu saya tutup pembelajaran malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi